Seorang asisten rumah tangga, Art, bernama Revpin, menjadi tersangka karena mencubit anak majikannya. Orang tua anak tersebut diketahui merupakan anggota DPRD Bengkulu. Dugaan penganiayaan tersebut pada Agustus 2025 di rumah kediaman orang tua korban. Revpin adalah warga Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, dari Desa Tranpangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sumsel. Siska, pihak Yayasan Peduli Kerja Mandiri, PKM. Selaku penyalur, Revpin mengungkapkan, kejadiannya bermula tanggal 20 Agustus 2025 lalu saat Revpin kabur dari rumah majikannya dan kembali ke yayasan. Ketika kabur pulang ke yayasan, saat itu dia mengatakan bahwa tidak betah bekerja, ungkap Siska saat dihubungi tribunsumsel.com, Minggu, 1 Maret 2026. Awalnya majikannya memberi kabar kepada admin Yayasan PKM dengan mengatakan Revpin kabur dan telah mencuri dengan total kerugian 5 juta rupiah. Setelah itu, 2 hari kemudian, tiba-tiba tanggal 22 Agustus pihak yayasan mendapat surat PDF, menyatakan bahwa Revpin dilaporkan atas tuduhan penganiayaan terhadap anak majikannya tempatnya bekerja. Kemudian setelah itu berproses sudah panjang sekali, sudah bolak-balik Bengkulu dan Revpin sudah ditanya-tanya juga ditambah tidak ada rekaman CCTV dan saksi melihat, ungkapnya. Bahkan dalam pertemuan itu, di kantor polisi Revpin sempat dipaksa diminta mengakui perbuatannya dengan nada di bawah ancaman. Ancamannya bila perkaranya mau selesai Revpin harus mengakui perbuatannya. Revpin ini sujud depan polisi Bengkulu dan suami saya kebetulan anggota juga. Dia cium kaki majikan dan mengaku memang kabur, tapi disuruh ngaku mencubit anaknya. Dia tidak mau karena tidak dilakukannya sama sekali, ujarnya. Karena merasa iba, Siska mengaku sempat memperadilankan perkara tersebut. Beruntung saat viral di Bengkulu banyak pihak yang membantu sampai sekarang, walaupun perkaranya tetap jalan. Bahkan ketika viral dan ada salah satu ketua partai di Bengkulu sempat menyarankan agar perkara ini ditempuh jalan damai, namun istrinya dari anggota dewan ini kekeh tidak mau damai. Kami sempat pra-peradilan, alhamdulillah ada pengacara yang bantu Revpin dan beberapa tim tetap bantu sampai sekarang, ujarnya. Karena proses hukum terus berjalan, Revpin sudah ditahan karena perkaranya tengah dalam persidangan. Siska pun mengungkapkan sebelum dilaporkan pihak majikannya ke polisi, ketika 2 minggu pertama bekerja Revpin mengatakan memang sudah tidak betah bekerja dengan majikannya. Revpin ini mengaku tidak nyaman bekerja di tempat itu. Ada catatannya, sudah dirangkum, memang tidak betah sama sekali, bebernya. Siska menambahkan dan berharap perkara ini cepat selesai, karena kasihan Revpin ini anak orang susah, dapat gaji sedikit saja langsung transfernya ke keluarga dan ia sendiri tidak pernah menikmatinya. Bahkan, selama terjerat hukum Revpin ini tidak pernah menghubungi keluarganya dari pertama masuk sel tahanan sampai sekarang. Anaknya kuat, masuk tahanan pun tidak didampingi keluarga. Hanya didampingi kuasa hukum karena memang tidak ingin merepotkan keluarga. Bapaknya ingin dampingi, dia tidak mau, dia anak mandiri, ujarnya. Harusnya, lanjut Siska, perkara ini tidak perlu masuk meja hijau dan sampai ke pengadilan. Padahal anaknya tidak sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit tidak, tapi mungkin dia menganggap penganiayaan seperti apa. Tapi selama masih sehat dan bisa sekolah, apa salahnya dimaafkan, tutupnya. Revpin sebelumnya dilaporkan istri anggota dewan tersebut pada 19 Agustus 2025. Dalam laporan itu, Revpin diduga melakukan penganiayaan dengan cara mencubit anak pelapor saat masih bekerja sebagai pengasuh. Revpin kemudian jadi tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 1, Yungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Status tersangka Revpin sempat digugat melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Namun, hakim menolak permohonan tersebut dan menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik sah menurut hukum.